Pemirsa, seorang oknum ustadz di Kabupaten Batang, Jawa Tengah nekat mencabuli santri yang berakhir dibekuk oleh pihak kepolisian. Seorang pria yang berprofesi sebagai ustadz di Kabupaten Batang, Jawa Tengah diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan pencabulan terhadap beberapa santriwatinya. Beberapa korban berani membuka suara dan melaporkan pelecehan tersebut setelah mereka lulus dari pondok. NR, pria paruh baya berusia 56 tahun ini tertunduk malu saat digelandang tim penyidik unit PPA Satreskrim Polres Batang pada Selasa siang. Tersangka ditahan terkait laporan 4 korban atas dugaan tindak pencabulan. Ironisnya, tersangka ini merupakan seorang guru ngaji atau ustadz di sebuah pondok pesantren di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tersangka diamankan petugas pada Senin malam, usai petugas mendapatkan laporan dari para korbannya. Dan saat ini sudah dalam taraf penyidikan dan untuk tersangka sudah kami lakukan penahanan. Ya. Untuk korban sendiri berapa nih? Korban sementara 4 orang. Masih 4 orang. Saat ini sana tersangka di dalam tahanan. Berada di dalam. Betul. Sejak kemarin ya, 1 hari dari kemarin. Dan alat bukti yang menguatkan itu tersangka berbuat seperti apa? Kalau alat bukti ya kami dapatkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti yang lain, bukti-bukti yang lain. Untuk pasal yang akan diterapkan untuk menjaga tersangka? Ke Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada korban dewasa, juga ke KUHP. Sehari sebelumnya 4 santriwati melaporkan pelaku ke Mapolres Batang atas perbuatan pelecehan dan pencabulan yang terjadi sejak tahun 2020. Para korban akhirnya berani membuka suara dan melaporkan pelecehan tersebut setelah mereka lulus dari pondok. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan cara melakukan pengobatan kepada para santriwati yang mengalami pingsan. Korban kemudian dibawa ke kamarnya yang berdekatan dengan asrama santriwati. Kemudian dilakukan pencabulan. Itu jadi anehnya itu beberapa santriwati yang tidak punya riwayat sakit semaput atau pingsan ini, ya ketika di situ itu sering terjadi semaput. Nah, pada saat semaput, Sering pingsan ya? Iya, sering pingsan itu, lalu santri-santri yang lain tentu memanggil seorang ustadznya kiai tersebut ya, yang kebetulan memang hanya satu ustadz itu saja yang kamarnya itu bersebelahan di kamar santriwati. Dan kalau malam kamar itu harus dibuka, tidak boleh ditutup. Entah itu alasannya apa, saya kurang tahu. Dari santriwati yang lain hanya menjalankan perintah dari ustadz gitu. Nah, ketika semaput pingsan itu dipanggillah kiai itu. Nah, seakan-akan itu diobati dalam ruang tertutup, ini tertutup. Nah, disitulah ketika dia mungkin dalam keadaan tidak sadar, dia mungkin mulai melakukan pelecehan seksualnya di situ. Nah, ketika baru sudah setengah sadar, masa sudah ada tangan masuk sini dan sebagainya, cuman itu hanya diem saja, tidak berani melawan atau berontak, karena khawatirnya juga kalau berontak itu justru nanti dia akan lebih reaksinya lebih jauh. Dia hanya mengikuti, tapi dia merasa sadar pada waktu itu, dan itu tidak terjadi sekali 2 kali. Misalnya pada orang A itu terjadi sampai 4-5 kali begitu loh. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan, tersangka harus mendekam di ruang tahanan Mapolres Batang dan tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Saif Robani, Batik TV melaporkan.